Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Kita ke hukum Kirchhoff. Nah, Kirchhoff. Sebenarnya salah pengucapan ya, yang benar aja lah. Kirchhoff yang benar, bukan Kirchhoff. Tapi agar lebih gampang ya nggak apa-apa lah, Kirchhoff gitu aja. Oke, sekarang kita ke hukum 1 Kirchhoff dulu. Apa sih hukum 1 Kirchhoff itu? Bunyinya gimana? Iya, jadi jumlah arus yang masuk pada suatu rangkaian itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Jumlah itu simbolnya kerennya sigma. Ini juga sigma. Oke. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Itu adalah hukum 1 Kirchhoff. Sehingga anak-anak, kalau kita lihat pada rangkaian tersebut, nah ini saya punya nih, misalnya I1, I2, I3, I4 masuk semua. I5 sama I6-nya keluar. Maka gimana nih? Iya, tinggal aja deh. Yang masuk berapa itu? 1 ditambah I2 ditambah I3. Kok jelek ya tulisannya? Bentar, sabar ya. Jelek. Oke. Berarti di sini adalah I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I4 sama dengan I5 ditambah I6. Saya tulis di bawah. Maaf. Oke. Seperti ini. Udah gitu aja, Bu. Iya. Ini hukum 1 Kirchhoff. Jadi aliran arus, semua arus yang mengalir, yang masuk, itu jumlahnya itu sama dengan arus yang keluar. Udah gitu aja. Contoh nih misalnya ya, saya punya, ini anggap aja ini itu. Contoh. Bentar, kok jelek. Nah, misalnya ini ada I1 2 ampere. Ini I5 gitu. Ini I2, I3, I4. I4-nya nih keluar sama dengan 6 ampere. Nah, yang keluar hanya I4 sebentar. Ini kok jelek. Bentar. I6-nya berapa? Ini yang kita cari. Nah, sambil mencari jumlahnya, nah nanti kita akan mengetahui apakah I6 ini keluar atau masuk arah arusnya. Nah, ini I5 ya. Ini I4, ini I2, ini I3. Nah, misalnya I1-nya tadi adalah 2 ampere. I2-nya adalah ini misalnya 4 ampere. Yang I3-nya 2, ini yang saya lingkari ini ya nilainya, biar enggak bingung. Kemudian I4-nya ini misalnya 6 ampere. Oke. I5-nya ini misalnya 5 ampere. Ini sama dengan 5 ampere. Nah, gitu. I6-nya berapa? Berarti gimana nih caranya? Ya, menggunakan hukum 1 Kirchhoff tadi. Ya. I1 berapa itu yang masuk? Yang masuk tadi adalah I1, I2, I3, I4. I5 ya? Oh, I4-nya keluar. Berarti I5. Ada. Oke, I1 ditambah I2 ditambah I3. Kenapa enggak bisa kecil ya? Bentar. Bentar ya. I1 ditambah I2 ditambah I3 begitu, ditambah I5
sama dengan yang keluar I4 ya. I4 ditambah I6. Taruh di sini dulu I6-nya karena kita belum tahu nih keluar atau masuk. I6. Begitu. Kita masukkan nilainya. Yang I1 tadi 2 ditambah berapa tadi? 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 5. 2 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan I4-nya adalah berapa? 6 ditambah I6. Nah, sekarang kalian lihat tuh yang ini. 4 ditambah 2 berapa? 6. 6 tambah 2 8. 8 tambah 5 adalah 13. Dari sini sudah kelihatan ya. 13 sama dengan 6 ditambah I6. I6. Nah, 6 ditambah ini ditambah I6. Nah, berarti berapa? Yang sisi kiri atau arus yang masuk 13. Arus yang keluarnya 6. Berarti 6-nya keluar atau masuk? Iya, keluar. Ya kan? Kurangnya berapa nih? 13 dikurangi 6 berapa? Iya, 7. Sehingga nilai I6 sama dengan 7 ampere. Yang arahnya keluar. Paham ya? Kenapa kok keluar? Udah jelas nih. Yang masuk 13. Yang I4 yang keluar tadi masih 6. Sehingga I6-nya berarti pasti keluar. Nilainya 7 ampere. Paham ya? Oke, itu adalah hukum Kirchhoff 1. Nah, lalu gimana dengan hukum Kirchhoff 2? Nah, kita next ke berikutnya. Hukum Kirchhoff 2. Atau hukum 2 gini ya. Kayak Romawi. Hukum 2 Kirchhoff. Nah, oke, hukum 2 Kirchhoff. Gimana nih kalau hukum 2 Kirchhoff bunyinya? Ya, gimana? Semua atau jumlah GGL ditambah dengan jumlah tegangan ya itu sama dengan 0, tegangan yang mengalir. Jadi GGL ditambah dengan jumlah tegangan yang mengalir pada rangkaian itu sama dengan 0 gitu. Sehingga kita bisa menuliskannya seperti ini anak-anak. Ini jumlah aljabar biasanya ya. Sebentar, E-nya kita pakai GGL boleh pakai itu enggak? Pakai E besar enggak? Boleh. Boleh aja. Gini ya. E ditambah jumlah aljabar. Saya tulis jumlah aljabar. Sorry. I kali R. I kali R itu tegangan yang mengalir pada rangkaian sama dengan 0. Nah, ini bunyi hukum Kirchhoff 2. Ini gimana sih itu maksudnya? Kita nanti next langsung ke rangkaian. Jadi misalnya anak-anak, ini ada rangkaian seperti ini. Saya punya rangkaian. Rangkaian ini lurus ya. Oke. Nah, seperti ini. Ada 2 ruang di situ. Ya. Jadi yang ini misalnya ini E-nya E1, ini E2. Nah, yang ini adalah R1. Ini R1, ini R2, ini R3. Gimana caranya kalau ada rangkaian seperti itu? Nah, kalau ada rangkaian seperti itu, maka ada beberapa tahap yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah tentukan dulu arah arusnya. Nah, berarti kalian harus menentukan arah arus dulu.
Arah arus itu gimana sih? Kan dari potensial tinggi ke potensial rendah ya. Nah, bolehlah kita mengikuti aliran seperti ini. Arah arusnya ada ini. Nah, ini I. Ini misalnya karena dia tetap apa namanya? Dia pada E1, maka ini kita beri aja I1. Ya, gampang. Nah, I1 arahnya ke sana, ya kan? I1, kemudian yang dari arah E2, ini I-nya ke sana. Ke sana ya, muter ke sana. Ke berlawanan jarum jam. Maka ini adalah I2. Nah, otomatis anak-anak, ini I1 sama I2 nanti kan ketemu di sini ya, di percabangan. Ini I1, ini I2. Maka apa yang terjadi? Dia masuk ke dalam ini, ke I3, ke R3 maksudnya. Ini dia menjadi I3. Nah, perhatikan, kalian tadi sudah menentukan arah I-nya. Setelah itu kita tentukan apa? Besar I-nya dulu, I, maka kita bisa menyimpulkan bahwa I3 itu sama dengan I1 ditambah I2 gitu ya. Nah, ini penting karena kita akan menggunakan eliminasi sehingga kita membutuhkan rumusan ini ya. Arusnya. Kemudian kalau sudah kita tentukan arah loop. Apa sih kok ada loop juga sih Bu? Nah, loop itu anggap aja seperti aliran kita nanti mengerjakannya gitu ya. Jadi arah loop kita sesuaikan dengan arah arus biar tidak bingung. Nah, karena tadi arah arusnya yang I1 tadi ke searah jarum jam, maka loop yang satu juga gitu aja. Nah, ini misalnya gini. Nah, ini loop 1. Yang ini. Nah, ini begini. Ini loop 2. Yang sisi kanan. Oke? Paham ya? Kalau sudah seperti ini, baru nanti tinggal kita kerjakan. Caranya, misalnya gini, loop 1 sama dengan, gimana ayo? Arah arus dari kiri ke kanan, maka yang ada itu diurutkan anak-anak. Jadi menggunakan rumusan hukum Kirchhoff ini. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma itu kan artinya jumlah, ya kan? Nah, maka sekarang kalian lihat di sini pada aliran loop 1 itu kita lihat yang sisi kiri aja, yang sisi kanan ditutup dulu. Sisi kanan tidak perlu dilihat dulu, atau loop 2 jangan dilihat. Kita kerjakan loop 1. Maka yang ada di situ ketika arus mengalir itu jalan ke sini. Kalian perhatikan warna kuningnya. Nah, ke sini ya kan? Ke sini. Nah, ketika di situ E-nya ketemu apa? Negatif. Jadi ini kita negatif E1 ditambah sigma I kali R. Di sini dia ketemu apa nih? Iya, R1 ya kan, berarti I1 kali R1 ditambah berapa? Ketemu apa lagi? Oh, I3. Ya, I3 kali R3 sama dengan 0. Sama dengan 0. Sorry. Nah, kok gini ya? Sebentar. Nah, saya ulangi ya. Ini tulisannya kok jelek, nggak bisa itu. Sehingga kita ulangi ya. Muter gitu tadi ketemu negatif, kita urutkan aja. Negatif E ditambah I1 kali R1 gitu kan. Ditambah lagi apa? Iya. I3 kan gitu kali R3. Kan muternya ke sini tuh sesuai arah yang kuning itu, yang saya beri tanda arah kuning itu. Sama dengan 0 ya kan? Udah nggak ada. Nah, ini persamaan 1. Ini masih persamaan 1. Loop 2-nya gimana? Sama. Jadi untuk loop 2
Sama seperti itu tadi. Kalau kita turut, oke saya ganti kuning dulu. Nah, ini arahnya ke sini, lihat, perhatikan. Ini kan arusnya ke sini tau. Kita mengurutkan arah arusnya gini, seret, jalan ke sini seperti aliran. Seret, ketemu apa dia? Oh, kutub negatif E2. Tulis aja kutub negatif E2. Berarti bentar. Berarti min E2, ini tadi E1 ya. E2 ditambah sigma IR. Sigma IR-nya ada ketemu apa dia? Oh, terus muter tadi ketemu I2 kali R2 ditambah muter tadi ke sini apa? R3 ditambah I3 kali R3 sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke. Ini adalah persamaan 2. Nah, ini tadi persamaan 1. Nah, anak-anak